Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 8 Jatim Kabupaten Malang dengan fasilitator Himatul Awaliyah dan pengajar praktek Lili Indah Rudati. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.2. Mulai diri. Trapesium usia sekolah dimulai dari 5 tahun sampai 24 tahun. Usia aktif bekerja dimulai dari 25 sampai 60 tahun. Usia saya sekarang 39 tahun. Saya pernah mengalami peristiwa positif pada umur 11 tahun dan mengalami peristiwa negatif pada umur 16 tahun. Refleksi positif dan negatif. Pengalaman positif. Pada saat saya kelas 5 FI atau Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan SD, saya aktif ikut kegiatan pramuka. Dalam kegiatan pramuka, setiap pertemuan selalu dilatih upacara bendera. Ekstra pramuka dilaksanakan pada hari Jumat. Karena setiap Senin rutin mengadakan upacara bendera, saya ditantang oleh pembina saya untuk mengawal teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam waktu 3 hari yang akan dipersiapkan untuk upacara hari Senin. Dan pada hari Senin saya bertugas membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tanpa memandang teks. Dalam arti lain, saya hafal di luar kepala. Dan mulai saat itu setiap upacara bendera saya selalu bertugas menjadi pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tanpa teks. Pengalaman negatif. Kejadian ini terjadi pada saat saya duduk di kelas 1 Madrasah Aliyah atau setara dengan SMA. Karena sekolah saya berbasis pesantren, sekolahnya bergantian antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki masuk pagi dan siswa perempuan masuk siang. Saat itu saya sedang ujian catur bulan 1. Dan seperti biasa, jika ujian sistem silang, paginya ditempati siswa laki-laki dan siangnya siswa perempuan. Pada saat ujian mata pelajaran sosiologi, di bawah meja saya ada lembaran bocoran soal dari teman laki-laki saya. Bocoran itu saya ambil dan saya pelajari karena masih ada waktu sebelum masuk. Alhasil, hasil sosiologi saya hanya salah satu dari 50 butir soal. Setelah beberapa hari, teman yang memberi bocoran itu keceplosan bahwa di meja saya diberi bocoran soal. Akhirnya saya dipanggil guru dan saya dihukum diberi soal lagi dan disuruh mengerjakan lagi. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus dari sebelumnya. Soal yang saya kerjakan benar semua. Dari hukuman tersebut saya merasa malu meskipun saya tidak mencontek, tapi saya melakukan kecurangan dengan mendapatkan bocoran soal. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, guru MI saya, guru aliyah saya, dan teman-teman saya. Dampak yang dirasakan sampai sekarang. Pengalaman positif. Saya merasa senang dan dapat menunjukkan rasa percaya diri saya dengan pengalaman yang saya alami dapat menjadi motivasi saya untuk memberikan wawasan kepada anak didik saya bahwa belajar yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Pengalaman negatif. Dengan pengalaman negatif ini saya merasa malu, kecewa dan merasa bersalah karena saya melakukan kecurangan. Sejak saat itu saya berjanji tidak akan melakukan kecurangan karena kecurangan itu menjadikan kita tidak mudah dipercaya meskipun kita jujur. Jujur kunci keberhasilan. Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya sampai sekarang. Pengalaman positif. Saya merasa bangga karena sampai sekarang pun ingatan saya tentang teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 masih kuat. Terbukti ketika anak didik yang sedang membacakan teks Undang-Undang Dasar 45 pada saat upacara bendera, jika ada kekeliruan bacaan, saya langsung dapat mengoreksinya. Pengalaman negatif. Ketika bertemu orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu, saya merasa malu dan kecewa. Terkadang saya berusaha menghindar jika itu memungkinkan. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan
Sebagai seorang guru, saya harus menjadi contoh atau teladan yang baik untuk anak didik. Seorang guru harus berbudi pekerti yang luhur dan seorang guru harus dapat melindungi anak didiknya. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, peran. Peran guru di sini harus bisa menuntun atau mengarahkan murid dalam proses pembelajaran, membentukkan karakter dan berbudi pekerti yang luhur sehingga dapat mencapai tujuan yang bermakna. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, menggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.